Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala ayatu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Al-ayat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rubba as'as aghbar dhi tamrayn la yubalu bihi idza aqsama 'ala Allah la abarrah. Wa qala Ibnu Athaillah Sakandari al-Ghafil idza asbaha yanzuru madza yam'an wal akil yanzuru mada yang Allah bihi. Wa qala Syekhuna Siddiq radhiyallahu anhu bi ba'di maqalati benahne yakine ne us yakin mesti suci. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua berkumpul dalam tempat yang diberkahkan di Kampung Telekung, Sumberjo, Malang, dalam acara memperingati wafatnya wali besar, wali agung, panutan kita semua, murabbi ruhina Syekhuna Siddiq Abdullah radhiyallahu anhu. Di awal pertemuan
pertemuan ini mari kita sama-sama memuji, bersyukur dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita bagian dari acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya tahiyat kehormatan mari kita sampaikan bersama-sama kepada ibunda kita yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai, Nyai Sepuh Nyai Ruqayyah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dohirnya, batinnya, usianya, keluarganya, semua yang sepuh dipenuhi dengan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal. Begitu juga putra putrinya, putunya, dari yang tertua Nyai Us, Nyai Rom, Nyai Suhro, juga yang sangat kita cintai, kebanggaan kita Agus Tuko, mantu-mantu, cucu-cucu, semua keluarga dalam, mudah-mudahan senantiasa dipenuhi dengan keberkahan. Amin ya Allah. Kita semua selaku pecinta Syekhuna Siddiq, terutama para murid-murid Yai yang lebih dahulu menerima ilmu dari Yai, yang lebih dahulu digembleng oleh Yai, yang sudah mendapatkan bagian nur dari Allah lewat Syekhuna Siddiq. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberkahkan oleh Allah. Amin. Kita, terutama saya yang hadir di sini, ya, dari Pajada khususnya atau dari lingkungan sekitar sini, kita hadir di sini dalam rangka meninggikan syiarnya Syekhina Siddiq Abdullah, bareng-bareng meninggikan syiarnya Syekhina Siddiq Abdullah. Di Al-Quran dibilang begitu, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwa qulub. Orang yang mengagungkan syiarnya Allah itu tanda dari takwa. Dan syiar yang tertinggi, yang terhebat itu adalah syiar Allah, itu adalah wali-walinya Allah. Wali Allah itu adalah syiarnya Allah. Jadi, kita sekarang ini di sini apa? Dalam rangka meninggikan syiarnya Syekhina Siddiq Abdullah. Kita pengen Syekhina Siddiq ditinggikan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ditambah-tambah derajat si Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tambah-tambah kemuliaannya. Amin ya Allah ya Rabbal.
itu kan memang begitu. Ada peribahasa mengatakan man auzzama udhima. Orang yang mau memuliakan pasti dimuliakan. Jadi yang saya pikir Sayyidina itu nggak mungkin pengen dimuliakan itu nggak mungkin. Tapi kita mengharapkan luberannya. Apa? Luberannya dari kemuliaan yang Allah berikan ke saya. Mudah-mudahan kita kebahagiaan. Amin ya Allah. Amin. Kita duduk di sini itu hatinya dihadapkan kepada Sayyidina. Bareng-bareng hatinya dihadapkan kepada Sayyidina. Jadi dari ujung sana sampai di mana itu? Masya Allah, berapa ribu yang hadir sampai sana. Itu hatinya dihadapkan kepada Sayyidina. Kita sekarang sedang duduk di hadapan Sayyidina Sirsi. Itu coba kita rasakan. Bahwa sekarang kita sedang duduk di hadapan Sayyidina. Itu ada riwayat di salah satu kitab itu diceritakan Syekh Ali Bahar Al-Qudaimi mengatakan langsung diceritakan Rasul. Kata Rasul, al-jurus baina yaday waliyin billah hayyin aw mayyitin faka'an nama abadallaha hatta tataqatta'a irban. Duduk di hadapan walinya Allah, baik walinya itu masih hidup atau sudah meninggal, itu di hadapan Allah itu dihitung seakan-akan dia beribadah seumur hidup sampai tulang belulangnya hancur lebur. Kira-kira luar biasa nggak? Ini kan al-jurus baina yaday waliyyin billah, duduk di hadapan wali Allah, hayyin aw mayyitin, baik walinya itu masih hidup atau sudah meninggal. Paka'an nama abadallah hatta taqatta'a irbanina. Itu seakan-akan dia itu ditulis oleh Allah itu beribadah sampai tulang belulangnya hancur lebur. Kira-kira luar biasa kita ini. Jadi kita sekarang sedang duduk di hadapan siapa? Sayyidina. Yakin tidak? Yakin tidak? Orang yang buta hatinya, yang tauknya, ini ngajinya dilanjut, lanjut. Berarti agak pelan gitu, nggak pelan mau bicara ya bang. Kecuali kalau pending dulu. Lanjut. Orang yang hatinya kurang terbuka, dia tidak mungkin merasakan atau tidak mengatakan bahwa wali itu meninggal. Kalau ulama mengatakan begini, hasa ayyakunal wali ayyamuta. Kalau untuk wali ya nggak pas dibilang mati itu nggak pas. Tapi ibaratnya yang takil min dari ilada, hanya pindah tempat saja, pindah suasana saja. Bahkan diibaratkan itu kata gitu, Fa'idha ja'a
ila waliyyin lillah fa inna dzalikal wali ya'rifu. Kalau kita datang ke seorang wali, maksudnya wali yang sudah meninggal, itu fa inna dzalikal wali ya'rifu. Wali itu mengenalinya. Fa idza sallama alaihi radda alaihi salam. Kalau kita uluk salam, assalamualaikum ya wali Allah, assalamualaikum ya sayyidi, assalamualaikum ya tabibah qalbi, assalamualaikum ya sayyidi sayyidina, itu fa inna dzalikal wali yaruddu. Wali tersebut menjawab salamnya, menjawab salamnya. Fa idza dzakarallah fa inna dzalikal wali yadhkuru ma'ahu wala siyama dzikru la ilaha illallah. Kalau kita berzikir di hadapan wali yang sudah meninggal, itu wali itu ikut berzikir. Masya Allah. Akan maaf panitia kalau kelabakan ya, sampai saja itu saya wasiatkan paling enggak duduk di depan makom itu minimal 2 jam, walaupun enggak langsung dicicil, paling enggak minimal 2 jam. Jadi saya wasiatkan, mumpung kita bisa duduk di sini di depan makbaroh wali mulia Syekhina Siddiq, mudah-mudahan kita diberkakan, amin ya Allah. Syekhina salah satu tugas Syekhina dari Allah itu diantaranya menjaga kestabilan ekonomi. Apa bareng-bareng? Menjaga kestabilan ekonomi. Itu jadi saya kira kalau orang ya, dekat Syekhuna, mengerti cara pikir Syekhuna, itu gak mungkin repot ekonomi, gak mungkin susah menghadapi hidup itu, gak mungkin. Bahkan kalau benar-benar paham Syekhuna, saya kira menghadapi akhirat aja gak akan mungkin susah, gak akan mungkin susah. Karena orang yang dekat Syekhuna itu pasti terciprat ya, nur yang dahsyat dari nurnya Syekhina Siddiq, terutama nur iman. Apa? Iman. Saya nggak percaya kalau santri saya soro itu sukses, itu saya nggak percaya. Kalau santri saya nggak sukses, saya nggak percaya. Itu janji Syekhuna. Terus kita sendiri gimana? Ya kita kembalikan ke Syekhuna. Ya Allah, ya Allah, gak mungkin walimu bohong, ya Allah. Ya Allah, gak mungkin walimu bohong, ya Allah. Ya Allah, gak mungkin walimu bohong, ya Allah. Kalau kita benar terikat dengan Syekhuna, gak mungkin kita itu susah tuh, gak mungkin, repot tuh gak mungkin. Ya, Masya Allah. Terus kalau repot gimana? Ya mungkin. Ya Allah, gak mungkin walimu bohong, ya Allah. Itu saya dapat ijazahnya langsung dari Syekhuna. Kalau susah-susah, benar susah, dia ngomong begitu. Siapa yang maksud walimu itu siapa? Syekhuna. Saya panggil saya seperti itu. Jadi kita itu bisa merekomkan Syekhuna ke Allah. Ya Allah, saya kan murid Syekhina Siddiq, ya Allah. Masa cicilan apaan saja susah? Berapa ya? Ya Allah, saya kan muridnya Syekhina Siddiq. Masa cicilan apaan saja susah? Itu bisa direkomkan. Ya, ingat itu kan di Imri kan begitu. Idil fata asbah tiqadihi
Wa kullu man lam ya'taqid lam. Awas, tekad terus bener. Kemantapan terus bener, harus kuat. Saya bilang gitu kan. Benah nek yakin ya. Benah nek yakin. Nek wis yakin. Mesti sugi. Benah nek yakin nek wis yakin mesti sugi. Benah nek rapihkan keyakinan. Yakin gimana? Yakin gimana? Wong ikut sehuna itu nggak mungkin susah. Kenapa? Karena pola pikir yang dibangun sehuna, ya, yang diajarkan kepada santri-santrinya, itu kan dunia ini sangat ringan. Barang-barang ya. Dunia ini sangat ringan. Urusannya sangat ringan. Ya. Urusannya sangat ringan. Kenapa? Karena ini bukan milik kita. Dunia ini bukan milik kita. Dunia ini bukan milik kita. Ayo barang-barang. Dunia ini bukan milik kita. Bukan milik kita. Sudah sangat ringan karena bukan milik kita. Bukan kita yang ngatur, bukan kita yang ngurus. Apa susahnya kalau bukan milik kita? Ayo, kita pernah mikirin pusing mikirin tentang Garuda Indonesia, pernah? Pernah pusing mikirin Lion Air, pernah? Kenapa? Bukan milik kita. Bukan milik kita. Dunia ini bukan milik kita. Semua urusan dunia ini tidak ada hubungannya dengan ya, dengan usaha kita. Ini semua sudah ada yang jamin, sudah ada yang ngatur, sudah ada yang ngurus. Dan yang punyanya bilang begini, alaihissallahu binafil abdah. Bareng-bareng. Alaihissallahu bikafin abdah. Alaihissallahu bikafin abdah. Bener-bener Allah nyukupi sekabeh kebutuhan hamba. Jadi kalau orang dekat sama ajaran saya itu pasti dalam hatinya ada merasa mantap karena sudah ada yang nyukupi. Mantap karena sudah ada yang jadi merasa dicukupi ya. Merasa dijamin. Merasa diopeni. Sudah merasa diopeni, merasa dijamin, merasa dicukupi. Dan yang ngomong begitu yang punyanya. Kira-kira ada repot nggak? Ada repot nggak? Nggak. Wong Ibnu Athaillah Sakandari bilang dalam satu kitabnya, dia bilang begini, walaqad yassarallahu lil mu'minina sabilal ghina. Sungguh sudah memudahkan Allah bagi orang mukmin ini sabilal ghina, jalannya kemewahan, jalannya kenikmatan, jalannya keistimewaan. Kenapa? Karena indah duduk dulu nih. Karena jalan mewah itu cuma satu, maksudnya cukup dengan sangka saja. Bareng-bareng? Cukup dengan sangka saja. Sangka saja sudah bisa mewah. Kita nyangka saja sudah bisa merasa sudah dicukupi. Bareng-bareng? Merasa sudah dicukupi. Merasa sudah dijamin. Merasa sudah dijamin. Merasa sudah ditanggung. Merasa sudah ditanggung. Itu sudah cukup jadi kaya raya cukup. Tinggal kita ngambil ke dealer lah, ambil Avanza ke dealer gitu. Itu sudah cukup. Dan ini saya omongkan tuh bukan ini dapat ijazah. Ini dapat ijazah dari gurunya.
Jadi bukan ngarang-ngarang baca kitab palsu disampaikan, bukan. Jadi kita ini untuk hebat itu nggak susah. Cuma mantap sama Allah, Bang. Cuma mantap sama Allah. Mantap sama Allah. Mantap sama Allah. Mantap sama Allah itu. Jangan pernah buruk sangka sama Allah, berapa? Jangan merasa buruk sangka sama Allah. Jangan pernah merasa Allah tidak nyukupi. Tidak menyupi. Jangan pernah merasa Allah tidak nyukupi. Harus senantiasa merasa dicukup oleh Allah. Merasa dijamin oleh Allah. Itu sudah cukup. Saya alhamdulillah, saya itu ketemu Syekhuna itu bukan dalam kondisi mampu, bukan. Ketemu Syekhuna itu salaman itu nggak bisa, lebih dari 20.000 itu nggak mampu, saking nggak ada. Tapi ya, ketika mendengar Syekhuna bicara seperti itu, Masya Allah, wasudah. Yang penting yakin, bareng-bareng. Yang penting yakin. Yang penting yakin. Yang penting yakin. Yang penting mantap. Yang penting Itu mantap. ambiar itu kan. Trepat itu juga ambiar. Karena bagaimanapun ya, cahaya wali Allah, cahayanya wali Allah itu nggak mungkin bisa terkalahkan oleh gelapnya kebodohan, gelapnya keraguan. Asal cahaya itu masuk ke kolbu kita, kita bukakan pintu kita untuk menerima cahaya itu, insya Allah semua kerepotan, semua kebimbangan oleh Allah akan dihapuskan. Semua kerepotan oleh Allah dihapuskan. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Kira-kira siap menerima ajaran Syekhuna? Siap? Siap menerima ajaran Syekhuna? Siap menerima ajaran Syekhuna? Itu ajaran dari Syekhuna yang paling pokok, yang dititipkan khususnya ke saya itu dua yang paling pokok. Yang pertama zikir, yang kedua dermawan. Yang pertama zikir, yang kedua dermawan. Itu yang paling pokok, yang tidak bisa enggak. Yang pertama apa? Zikir. Yang kedua dermawan. Jadi lakoni itu, lakoni zikir, lakoni dermawan. Apa zikir? Zikir ini senantiasa kita terhubung dengan Allah. Kebayang enggak? Kita semuanya milik Allah, semuanya tentang Allah, tapi kita nggak terhubung dengan Allah. Kira-kira enak nggak kira-kira? Ini semuanya milik Allah, semuanya tentang Allah, nggak ada sesuatu, nggak ada. Semua yang diceritakan ini tentang Allah. Itu yang maksud la ilaha illallah. Kan la ilaha itu semuanya tentang Allah, nggak ada yang diceritakan. Cerita itu nggak ada, cuma Allah yang diceritakan. Kita itu nggak masuk, kita nggak masuk. Jadi yang ada ini hanya bercerita tentang Allah, hanya menggambarkan Allah. Terus kita nggak terhubung dengan Allah. Kira-kira enak enggak? Pas enggak? Nyaman enggak? Berkah enggak? Nggak akan berkah, nggak akan nyaman, nggak mungkin berhasil. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kejar, kalau kita meninggalkan Allah, kalau kita nggak berangkat menuju Allah, kalau kita nggak mengisi asli kita, sejati kita, yang ruhani kita dengan berhubungan dekat dengan Allah, dengan menghadap kepada Allah, kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya kita. Gagal kita sebagai hamba, gagal.
Gagal, kita sebagai makhluk yang tercipta gagal. Kenapa? Karena kita terputus dari asalnya, dari akarnya. Karena cerita yang ada ini hanya siapa? Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lain itu yang diceritakan hanya Allah. Yang dipandang hanya Allah. Yang pentas itu hanya Allah. Aslinya begitu. Yang bercerita hanya Allah. Bareng-bareng. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna kami semua, harta kami, anak kami, keluarga kami, amal kami, lillahi, milik Allah. Wa inna, kami semua, harta kami semua, pangkat kami semua, keinginan kami semua, kebahagiaan kami semua, cita-cita kami semua, lillahi, milik Allah. Wa ilaihi, kepada Allah. Raji'un, kami semua kembali. Ada nggak kitanya? Ada nggak? Tentang siapa? Tentang Allah. Lalu kita tidak berhubungan dengan Allah. Lalu kita mengosongkan. Ya. Ya itu dilanjutin apa? Kalau mau break aja dulu apa-apa. Lanjut. Ini gimana, udah siap lanjut ya? Kebayang tidak? Coba yang inti hanya Allah, yang ada hanya Allah, yang digambarkan hanya Allah, yang memiliki hanya Allah, yang menguasai hanya Allah, yang mengatur hanya Allah, yang merincikan sama Allah. Lalu kita hubungan sama Allah biasa-biasa saja. Kebayang tidak? Coba, yang punya hanya Allah, yang menguasai hanya Allah, yang ngatur hanya Allah, yang ngasih rezeki hanya Allah, yang menentukan hanya Allah. Terus sama Allahnya cuek-cuek, biasa-biasa. Kita lebih sibuk misal ngurusin derajat sendiri, ngurusin golongan sendiri, keinginan sendiri. Sama Allahnya cuek-cuek gitu. Allahnya dibiarin begitu saja gitu. Itu kira-kira matching tidak? Matching tidak? Pasti tidak, itu pasti tidak. Maka Syekhuna mengatakan jalan tertinggi itu adalah dzikrullah. Jalan tertinggi adalah dzikrullah. Dzikrullah. Kenapa? Karena memang itu dibutuhkan sekali. Nggak bisa kita cuek itu, nggak bisa. Biasa itu nggak bisa. Allah nggak bisa, nggak bisa. Harus spesial, ya. Harus istimewa. Hubungan sama Allah, ya. Harus spesial. Harus istimewa. Harus luar biasa. Harus menggetarkan hati. Gak bisa biasa-biasa, gak bisa. Kita sama Allah itu cuma biasa-biasa saja, gak bisa. Ini sindiran dari Syekhuna.
kepada yang punya pesantren. Ya. Kata saya, ya pesantren itu bela agama apa bela diri sendiri? Itu bela Allah apa bela nafsu gitu? Kan banyak santri Syekhuna yang Syekhuna nggak boleh bikin pesantren itu banyak. Tadi malam saya ngobrol dengan salah satunya, saya sama Syekhuna nggak boleh bikin pondok. Sudah kata Syekhuna nggak boleh bikin pondok, padahal ngaji bisa, kita bisa, tapi dibilang nggak boleh bikin pondok. Karena yang dikejar Syekhuna itu bukan selain Allah. Karena tahu ngejar selain Allah adalah sia-sia. Ngejar selain adalah sia-sia. Karena yang ngasih duit itu siapa ngasih duit? Bareng-bareng. Yang ngasih duit siapa? Ini takutnya kalau bilang Allah duit gimana gitu. Ya kan? Maka sudah sambungkan saja. Siapa yang ngasih duit siapa? Siapa yang ngasih duit? Allah. Jadi kalau kita pengen duit berarti dekat dengan siapa? Allah. Dengan Allah. Itu yang saya punya. Cuma Allah dalam prinsip Syekhuna itu nggak berat. Tadi cukup mantap, benar ya? Cukup mantap. Cukup dikir. Mantap dikir itu sudah selesai semua. Dikirnya dibenahi, mantapnya dibenahi sudah. Dikir berhubungan secara benar dengan Allah, mantap itu ibaratnya ACC-nya, ujung tombaknya, yakin itu ujung tombaknya, yakin gak ragu. Ayo, yakin gak ragu. Paham? Mau dikir? Mau dikir? Masa sama Allah biasa-biasa? Masa dikir cuma udah sholat 33 gitu? Ya nggak cukup. Masa sama Allah biasa-biasa? Kalau kita sama anak biasa-biasa enak nggak? Nggak enak. Sama keluarga biasa-biasa enak nggak? Nggak enak. Sama Allah itu nggak boleh biasa-biasa, harus istimewa. Benar ya? Harus istimewa. Harus menggetarkan hati. Ya. Harus menggetarkan hati. Nggak boleh. Hati kita tuh biasa-biasa dengan Allah tuh nggak boleh. Jadi hati kita harus penuh, harus terisi, harus menggelora, dan itu nggak bisa kecuali dikir banyak, ya. Dikir tenanan, ya. Harus banyak, harus tenanan. Itu saya bukan. Gak bisa, gak banyak, gak tenanan itu gak bisa. Harus dikirnya banyak, harus tenanan. Ya kalau nggak banyak nggak tenang ya nggak bisa. Harus banyak, harus tenang. Itu pertama. Yang kedua dari Syekhina itu adalah dermawan. Berapa ya? Dermawan. Apa? Dermawan. Apa? Dermawan. Ini salah satu yang menjadi ikon ya dari wajahnya Syekhina. Ikon wajahnya saya itu adalah dermawan. Saya belum pernah menyaksikan itu. Dalam mimpi pun belum pernah melihat orang yang sedermawan Syekhina. Itu kedermawan Syekhina itu hanya ada dalam imajinasi, dalam cerita dongeng di kitab-kitab. Kedermawanan siapa? Syekhina sih. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dikatakan bahwa zuhud itu bukan bukan bibadil mal atau idoatil mal, bukan buang-buang harta, itu bukan. Tapi zuhud itu Allah yakuna ma biyadai ausaku minka mimma biyadina. Jadi zuhud itu apa yang dalam sakuku, apa ayat dalam genggamanmu tidak lebih kamu mantepi dibanding apa yang ada dalam genggaman Allah.
Jadi kita lebih mantap ada dengan harta yang ada di dalam gudang Allah dibanding harta yang dalam saku kita. Orang-orang lebih mantap terhadap harta yang ada dalam gudang Allah dibanding dengan harta yang ada di saku. Itu jangan saya bilang. Kita lebih mantap dengan harta yang ada di gudang Allah dibanding dengan harta yang ada di saku kita. Itu keren nggak? Jadi kita di saku bisa ada 100 juta, 100 juta. Kalau saya Huna bilangnya ke saya nggak gitu. Kalau kamu masih di saku kamu ada 1 miliar, 10 miliar, kamu harus lebih mantap dengan apa yang ada di gudangnya Allah dibandingkan di saku kamu. Kira-kira keren nggak itu? Enak nggak? Kalau di saku kita itu kemungkinan habis nggak? Terbatas nggak? Kalau di gudang Allah terbatas nggak? Habis nggak? Aman tidak? Coba kira-kira keren nggak itu? Kita jangan saya guna. Jadi kedermawan yang saya guna itu dasarnya beliau sangat yakin uang dibagi-bagiin aja nggak habis. Ayo, dibagi-bagiin aja enggak habis. Disebar-sebar juga enggak habis. Enggak habis. Datang terus, ayo. Datang terus. Datang terus. Lebih deras daripada hujan. Keren enggak? Keren enggak? Kenapa? Karena gudang Allah itu ya, sekretarisnya bendaharanya nggak pakai kalkulator, enggak. Stok berapa enggak. Dapat berapa enggak. Gudang yang tak terbatas. Berapa ya? Gudang yang tak terbatas. Itulah dasarnya. Itulah dasarnya. Kenapa wali-wali Allah itu nggak masalah dengan duit? Kenapa itu banyak di mana? Di gudangnya, ya. Di mana? Di mana? Di gudangnya. Nah, kita tinggal mantap aja, ya. Tinggal mantap aja. Sudah banyak di gudangnya kok. Masya Allah. Ini saya ngomong begini karena yang harus diomongkan. Tapi itu ini gak bohong itu. Saya bilang itu gak bohong. Ya, sudah saya jalani. Sehari di sana itu di Pajada itu, ya 1 ton itu paling 4 hari atau 5 hari telatnya. 1 ton habis berasnya atau belum macam-macam. Nggak masalah. Kenapa? Banyak di gudang. Banyak di gudang mau. Nggak masalah. Ayo bareng-bareng. Banyak di gudang. Bareng-bareng ayo. Banyak di gudang. Terus sini atau sini? Kan di satu nggak ada. Ada di mana dia? Di gudang ya, kalau mau minta ke gudang, ambil di gudang. Jadi kalau minta sama saya gampang, ambil di gudang. Ambil di mana? Ambil di mana? Di gudang. Dan itu silakan ambil berapa boleh, terserah. Itulah yang ekonomi dalam pandangan wali-walinya Allah. Ekonomi dalam pandangan wali-walinya Allah. Dan orang terlibat di sana itu dunianya tidak bisa merendahkan dia. Dunianya tidak bisa bikin pusing dia. Dunianya tidak bisa menghinakan dia. Tapi justru dunianya membuat dia mulia. Alhamdulillah. 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 Coba, mending dihinakan dunia, mending dimuliakan dunia. Dimuliakan dunia. Kalau mau dimuliakan dunia, dikejarnya pemiliknya. Barang-barang dikejarnya pemiliknya. Jangan dunia. Mantapnya kepada pemiliknya, bukan kepada dunia. Insya Allah.
kita akan dimuliakan oleh dunia. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillahirabbil. Itu di antara poin-poin yang paling pokok yang dititipkan oleh Syekhuna. Yang pertama adalah apa? Zikir. Yang kedua doa. Yang pertama apa? Zikir. Yang kedua dermawan. Syekhuna ya. Orang yang enggak terlibat dermawan itu kalau ada kesalahan sama Allah diabaikan. Kalau nggak terlibat dermawan, kalau ada kesalahan sama Allah diabaikan. Jadi hati-hati kalau terlibat pelit itu, hati-hati karena berbahaya. Coba lihat tuh coba di apa, di besek sekarang ini ya. Coba Nyai Sepuh tuh berapa bikin ribu besek. Coba lihat itu kan di hadis dibilang gini, di hadis man ladda akhahu bima yastahihi ya. Kataba lahu alfa atau apa maha anhu alfa alfi saja wa rafa'a lahu alfa alfi darajah. Orang yang ngasih makanan, orang yang ngasih makanan ya, dengan makanan yang disukai oleh yang diberinya ya. Dalam satu riwayat bahkan satu suap saja itu dihilangkan 1 juta kesalahan. Al-Maun kan 1000 ya, 1 juta ya, 1000 ke 1000 kan berapa? 1 juta. Dihilangkan berapa? 1 juta kesalahan. Diangkat 1 juta derajat. Bayangin, 1 orang atau 1 suapan apa? Dihilangkan 1 juta kesalahan, diangkat 1 juta derajat. Itu mewah tidak coba? Coba hebat nggak salah. Sekarang berapa ribu beseknya itu bikin coba? Itu asarnya Sayyidina Siddiq itu bareng-bareng. Itu ajarannya Sayyidina Siddiq. Ini yang hadir di sini. Itu semuanya ditulis oleh Allah sebagai amalnya Sayyidina Siddiq. Itu kan Quran yang bilang wa naktubu ma qaddamu wa ataqu. Wa naktubu, aku tulis ma qaddamu, semua amal perbuatannya, wa atharahum, dan akibat dari perbuatannya itu. Coba, ini ajaran siapa? Bagi-bagi besek. Ajaran siapa? Siapa yang didik? Siapa yang nyuruh? Saya. Pajada itu sesuap nasi di pajada itu pahalanya sampai ke Sayyidina Siddiq. Insya Allah. Saya yakinkan. Bahkan kalau pajada saya merasa itu bukan saya, itu saya guna. Itu saya guna. Kan itu luar biasa. Ya kita alhamdulillah ya terlibat dalam tulisan amal, ada dalam amalnya saya kira alhamdulillah. Kita makan. Jadi kalau kita makan nanti makan ya, itu kita harus meyakini ini hidangan dari walinya Allah. Ayo bareng-bareng. Hidangan dari walinya Allah. Insya Allah berkah ya. Amin ya Allah ya Rabbah. Amin. Hidangan yang dibagi-bagikan itu dari walinya Allah, insya Allah. Berkahnya walinya Allah. Alhamdulillah. Dan saya lihat semua panitia itu semuanya anak-anaknya saya kita. Semua panitia, pokoknya nih yang terlibat itu semua anak-anaknya saya kita. Semuanya ada amalnya saya guna. Semuanya asarnya saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan tambah berkah, amin. Amin. Tambah hebat, amin. Amin. Ini orang segini banyak, masya Allah, masya Allah.
Mudah-mudahan jadi kebanggaan kepada Sayyidina ya. Amin. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh Sayyidina sebagai muridnya. Amin. Amin. Kita nanti bisa bertemu Sayyidina. Amin. Karena Sayyidina depan saya itu pernah bicara bahwa beliau itu nanti ya, akan nyapaatin orang banyak. Jadi Sayyidina Siddiq itu apa? Akan nyapaatin orang banyak. Itu langsung ya. Saya dengar langsung dari Sayyidina. Saya itu nanti bahasa dengan saya kita bahasanya. Kita itu nanti di akhirat akan nyapaatin orang banyak. Walaupun kita nggak merasa dulu. Insya Allah kita semua, insya Allah mudah-mudahan ada dalam syafaatnya Sayyidina. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Allah. Rupanya pengajian dari saya ini saya bilang ngaji ya, karena memang Sayyidina itu nggak senang ceramah-ceramah semua. Jadi Sayyidina itu nggak didik muridnya pinter ngomong nggak, pinter nerangkan enggak. Tapi ya Sayyidina pengen santri-santri itu pinter amal. Apa? Pinter Pinter amal. amal. Jadi bener ya. Bener. Jadi didik santri itu supaya santri yang benar. Ya mudah-mudahan kita termasuk santri yang benar. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.